Kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Riko Januar Sitorus SKM MKes selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Heru Listiono SKM MKes selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Hajah Sutriyati SE SKM MKes selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Apurwadi, NIM saya 18 12 20 58P. Saya jurusan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Kadar Bangsa Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara tingkat pengetahuan sikap dan perilaku ibu rumah tangga dengan membuang sampah sekitar Sungai Bumiagung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020. Di sini saya mengambil pendahuluan dan latar belakangnya. Masalah lingkungan, terutama sampah, menurut data World Health Organization WHO dan PBB menyebutkan saat ini volume sampah dunia telah mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Volume ini menimbulkan ancaman kesehatan serta pencemaran lingkungan. Dan menurut teori Lauren Green dan kawan-kawan menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu pertama faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, yang kedua faktor pemungkin, dan yang ketiga faktor penguat. Di sini saya mengambil identifikasi masalah berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas. Ada beberapa faktor bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu pertama faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, yang kedua faktor pemungkin, dan yang ketiga faktor penguat. Pembatasan masalah berdasarkan uraian di identifikasi masalah di atas, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan pengolahan sampah rumah tangga. Mengingat keterbatasan peneliti, baik waktu, dana, dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi 2 variabel, yaitu pengetahuan sikap dan perilaku sebagai variabel independen dan pengolahan sampah sebagai dependen di Desa Bumiagung tahun 2020. Dan rumusan masalahnya secara simultan dan secara parsial. Sedangkan tujuan penelitian ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Dan setelah itu ada manfaat penelitian secara teoritis dan yang kedua secara praktis. Di bab 2 ada tinjauan pustaka. 2.1 tentang sampah. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah didefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengolahan sampah rumah tangga yaitu pengetahuan, sikap, tindakan, lingkungan, dan perilaku. Di bab 3 ada kerangka konsep dan hipotesis. Di sini saya mengambil kerangka konsep variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dan variabel dependen, pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan pengolahan sampah. Dan hipotesisnya ada hipotesis mayor dan hipotesis minor. Di bab 4 ada metode penelitian.
Saya mengambil desain penelitian ini menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan cross-sectional, di mana variabel independen pengetahuan sikap dan tindakan dan dependen diambil dan diukur dalam waktu yang bersamaan. Menurut Nato Atmojo 2005. Waktu dan tempat penelitian di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Oki. Dan populasi dan sampel penelitian, populasinya berjumlah 875 orang ibu-ibu, dan sampel penelitiannya adalah ibu-ibu yang membuang sampah di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Oki. Dan saya mengambil pengumpulan datanya secara data primer dan data sekunder. Dan setelah dilakukan pengolahan data, ada proses editing, pengolahan data, collecting, pengkodian data, entry, penarikan data, cleaning, pembersihan data, dan selanjutnya ada analisis data. Yang digunakan di sini adalah analisis univariate dan analisis bivariate. Dan definisi operasional mengambil dua definisi, yaitu definisi variable dependent dan variable independent. Terima kasih. Sekianlah presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Riko Januar Sitorus, SKM MK selaku penguji 1. Dan terima kasih juga kepada Bapak Heru Listiana, SKM MK selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat, dan terima kasih juga kepada Ibu Hajah Sutriyati SE, SKM MK selaku pembimbing 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.